Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Stelsi Podcast. Kita di sini akan membahas salah satu pelajaran dari multimedia yang bernama DKV, yang singkatannya adalah Desain Komunikasi Visual, dihadiri oleh aku, Farel, Pak Egi, Fatlan, dan Rehan. Untuk pertanyaan pertama deh, Pak Egi. Menurut Bapak, makna DKV itu apa sih? Sebenarnya kan DKV, ketika kita bicara DKV, DKV ini kan baru ya, teman-teman baru mengenal ini. Sebelumnya adalah mungkin teman-teman tahu multimedia ya. Karena sebelumnya teman-teman juga ketika masuk ke sini tahunya jurusannya jurusan multimedia. Sebenarnya tidak jauh beda, hanya DKV lebih spesifik ke desain sebenarnya. Jadi teman-teman tuh ketika masuknya DKV sebenarnya hanya desain aja plus animasi. Jadi tidak ada broadcast, tidak ada film. Broadcast dan film sebetulnya itu ada jurusan lagi gitu. Dan seharusnya tidak masuk ke telekomunikasi, seharusnya ada di SMK Seni. Itu kalau menurut kurikulum. Menurut kurikulum. Jadi harusnya SMK Seni, kesenian. Nah, iya, jadi karena desain itu kan sebenarnya sebuah karya yang bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah informasi secara visual. Nah, ketika kita bicara desain, berarti ya seperti poster, baliho, spanduk, seperti tugas-tugas teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan, itu lebih ke situ. Untuk DKV-nya saja, sebenarnya gitu sih. Oh ya, DKV itu kan emang kita belajar desain ya. Kalau misalnya tentang kayak gambar nirmana itu penting nggak? Gambar nirmana sebetulnya seperti itu hanya sebuah materi pokok aja sih. Materi pokok. Iya, karena apa? Karena teman-teman kan harus paham dengan ketika, kalau saya kan lebih ke praktek ya. Iya. Jadi teman-teman merasakan ketika kelas 11 awal-awal saya memberikan materi mungkin cuman satu kali dua kali pertemuan aja. Terus selanjutnya langsung praktek, langsung kalian tetap progres project kalian masing-masing. Nah, tapi selebihnya untuk nirmana dan itu hanya sebuah materi dasar, jadi mengetahui elemen desain itu ada garis, ada ruang, ada gelap terang, dan itu dimasukkan ke dalam sebuah karya yang dinamakan nirmana. Begitu. Sebenarnya itu. Apa sih yang membuat Bapak itu belajar jurusan DKV? Iya, untuk DKV sebenarnya saya kan tidak sengaja dalam hal jurusannya sebenarnya bukan DKV ketika kuliah. Jurusannya adalah teknologi pendidikan, tapi memang ketika desain itu bukan mata kuliah waktu itu. Jadi itu hanya otodidakan. Saya belajar CorelDRAW, saya belajar Adobe After Effects, saya belajar Adobe Premiere, Adobe Photoshop, kemudian Illustrator dan sebagainya, itu otodidak semua. Adobe Flash waktu itu yang masih zamannya waktu itu zaman 2020 ke bawah lah ya. Itu masih booming, itu lebih ke situ. Jadi untuk saya sih sebenarnya DKV ini karena saya terjun di dunia pendidikan, karena teknologi pendidikan lebih kepada kurikulum mata kuliahnya, tapi karena ada keahlian di situ dan di pemerintahan saya bisa masuk menjadi guru DKV, jadi akhirnya terjunlah di DKV seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan ada juga mahasiswa di jurusan saya teknologi pendidikan yang nggak bisa desain, nggak bisa bikin film, nggak bisa apa gitu, karena emang fokusnya bukan di situ, karena kita fokusnya di pendidikan. Gitu. Selain DKV kan ada jurusan lain ya? Apa sih? Berapa? 3 jurusan. Ya kan ada bukan jurusan, lebih ke pendalamannya gitu loh. Konsentrasi. Ada apa aja? DKV, animasi mungkin, animasi 2D 3D, DBF, DGP, apa sih, desain grafis percetakan. Nah, dari mana aja yang Bapak dalami itu? Sebenarnya yang lebih jago gitu. Iya, kalau mendalami saya lebih mendalami di DBF ya, dasar broadcasting dan film, atau kalau di kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka namanya produksi film untuk kelas 11. Kalau untuk kelas 12 nah teman-teman adanya kelas 10 maksud saya, itu dasar broadcasting dan film. Tapi ketika udah kelas 11 udah produksi.
Produksi. Jadi sebenarnya materinya seharusnya seperti storyboard dan sebagainya, alur produksi itu sudah diberikan kelas 10. Kelas 10. Iya. Makanya ketika saya pertama kali masuk kelas teman-teman belum tahu alur produksi dan sebagainya, storyboard juga mungkin belum mendalami, akhirnya materi itu harus diulang dulu. Seharusnya kelas 11 itu udah produksi. Dari awal itu harus produksi. Iklan segala macam. Broadcastnya juga broadcasting tentang berita, pembawaan berita segala gitu. Sama sekarang juga sedang podcast, ini kan broadcasting ya. Nah, ini seperti itu juga. Jadi lebih ke situ. Kalau yang lain kayak desain grafis cetakan, kemudian animasi itu hanya sekedar tahu dan proses pembuatannya. Tapi belajar. Jujur juga animasi yang paling minim saya belajar karena memang itu tidak mendalami. Tapi ya karena memang tuntutan jadi guru harus tahu dulu dibandingkan muridnya. Muridnya tahu masa gurunya nggak tahu. Iya. Jadi ketika teman-teman nanti jadi guru, teman-teman tetap harus belajar. Gitu sih. Ada yang lain? Pasan, Rehan? Ya. Kan di DKV itu kan ada kayak desain, kayak misalnya kan di DKV itu misalnya poster-poster kayak pakai Adobe Illustrator gitu kan. Itu kayak animasi 2 dimensi yang menggunakan After Effects. Nah kan ada tuh Adobe yang mainin audio gitu. Nah itu Pak Egi pernah nyoba-nyoba atau bisa gitu yang audio gitu? Adobe Audition pernah nyoba. Adobe Audition juga itu kan salah satunya Adobe Audition. Adobe Audition itu salah satu yang juga penting juga. Sebetulnya itu saya ajarkan ketika ada teman-teman yang PKL di radio, multi track ya kan, solo track, kemudian bagaimana menghilangkan noise reduction itu getol di situ. Ketika teman-teman masuk di radio RRI, kemudian radio As-Sunnah tuh saya lupa ya, di daerah Cirebon ya, itu juga. Nah itu getol di Adobe Audition. Juga ada beberapa aplikasi lainnya, tapi yang saya tahu untuk di Cirebon itu kebanyakan di Adobe Audition. Gitu sih. Pasan? Ada pertanyaan? Kira-kira untuk Pak Egi nih ya Pak, sebagai guru DKV lah bisa dibilang kan, di telekomunikasi ini kan sebagai guru DKV, pengajar desain komunikasi. Nah mungkin selain status sebagai pengajar itu pernah menghandle bagian apa aja Pak? Mungkin freelancer kah atau desainer kerja remote atau bisa dibilang yang lain gitu Pak? Iya. Kalau untuk selain guru, saya sebenarnya pernah menjadi desainer marketing. Jadi marketingnya emang lebih kepada online, jadi online marketing begitu. Jadi saya harus juga tetap harus buka Photoshop. Jadi kita harus foto si produk ya kan, kemudian kita buka Photoshop, kita edit dulu fotonya, kemudian masuk lagi kepada CorelDRAW. Saya lebih familiar dengan CorelDRAW sebenarnya. Tapi karena teman-teman adanya di Adobe Illustrator ya saya juga harus belajar lagi kan. Begitu bagaimana Adobe Illustrator. Nah kemudian di situ ya tetap buka laptop, tetap bukanya ya CorelDRAW, Adobe Photoshop itu di situ. Nah selain itu juga waktu PPL atau PKL ketika kuliah itu saya di radio. Jadi saya juga buka Adobe Audition. Jadi emang itu udah jadi makanan sehari-hari semenjak 2014 kayaknya. 2014 saya di situ di PPL selama 6 bulan juga sama begitu sih. Jadi emang udah nggak asing gitu. Ini Pak, satu lagi ada saya. Ya. Kan di zaman sekarang ini kan lagi marak tuh AI yang bisa nge-generate inilah, kayak bisa ngilangin background inilah, Bisa langsung bikin desain instan. ya, itu kan kita jadi mikir tuh, takutnya kita bisa tersingkirkan atau tergantikan sama AI ini. Nah bagaimana cara kita ini untuk mempersiapkan masa yang akan datang itu untuk menghadapi AI ini, bagaimana? Iya. AI ini kan karena otomatis ya, seluruhnya otomatis, tidak hanya yang digerus pekerjaannya atau masa depannya tidak hanya di kafe, keseluruhannya pun akan tergerus oleh AI ini. Begitu.
Jadi emang mau teman-teman kalau misalkan tahu ChatGPT ya, tahu ChatGPT nggak? Iya. Nah, ChatGPT kan salah satu AI ya. Teman-teman mau ngulik informasi apapun yang paling terperinci di dunia ini, ChatGPT akan tahu. Begitu. Nah, itu halnya sama halnya kayak misalkan kita bagaimana nih Pak. Nah, bedanya dengan kita adalah itu kan customer yang mungkin mempunyai apa ya? Mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan sebuah desain dan sebagainya, logo dan sebagainya. Tapi karena sudut pandangnya di kita sih ya lebih kreatif aja, sama seperti seniman. Jadi saya sih menganggapnya tuh di DKV itu, di desain itu adalah semuanya seniman. Makanya saya tidak pernah di kelas tidak pernah mengekang teman-teman untuk duduk yang rapi, kerja, duduk di tempatnya masing-masing segala macam, enggak, karena teman-teman adalah seniman, sekreatif mungkin membuat sebuah desain. Nah, ketika seniman bernapasnya dengan apa? Dengan karya. Nah, ketika teman-teman masuk DKP, kemudian lulus dari DKP tidak berkarya, ya mubazir gitu. Jadi ya berkarya aja, ChatGPT, AI generator dan segala macam, yang desain generator segala macam, biarin aja. Nah, teman-teman ketika hal itu terus dikembangkan, kreatif, intinya kan gitu. Kreativitas yang seharusnya yang paling dikedepankan gitu. Kan masih ada juga yang nggak tahu AI. Barangkali kan nggak tahu AI ya kita bisa tetap minta tolong juga kok. Ya, ada lagi? Nggak ada tah. Cukup? Aku sih punya satu pertanyaan Iya. lagi. Bapak pernah nggak disuruh bikin portofolio atau enggak? Bapak punya sosial media nih, berkas-berkas lah kayak jejak digital Bapak. Kalau untuk jejak digital sebenarnya saya semua masuk ke Drive. Drive. Nah, di Drive saya itu emang banyak misalkan kayak semacam itu ketika kuliah. Jadi semua jejak lebih kepada yang tadi yang kata saya bilang tadi, lebih ke desain broadcast yang film juga dengan desain. Ya waktu saya kuliah juga kelas semester berapa ya? Semester 4 atau 5 itu membuat film pendek untuk lomba, terus kemudian membuat sebuah multimedia interaktif yang bisa kita operasikan ya. Kalau misalkan animasi kan cuma ditonton tuh. Iya. Nah, tapi ini kita misalkan membuat seperti games atau misalkan seperti multimedia interaktif itu untuk anak tunawicara, anak tunarungu itu di situ, dan ya lomba ke Padang, lomba ke ini. Itu yang membuat semangat terus untuk berkarya sebenarnya. Gitu sih. Karena ketika karyanya diapresiasikan kita senang juga ya. Terus lanjut. Gitu sih. Jadi ada di di Drive. Gitu. Tapi ya itu udah lama. Kalau sekarang karena pekerjaannya guru ya harusnya mengajar, bukan membuat sebuah produk, membuat produknya bareng-bareng dengan anak-anak, ya kan, mengevaluasi dan segala macam. Tugas saya sih menganggapnya tugas saya sebagai guru hanya memotivasi teman-teman aja untuk berkarya, untuk kreativitas. Kedepannya, kesananya nanti kan terserah teman-teman. Begitu. Gitu sih. Udah nggak ada yang nanya lagi. Ada lagi? Sudah? Aku udah kehabisan sih. Apa? Ada tah? Mungkin sekali lagi ya. Iya. Lagi coba. Berbicara tentang karya tadi, saya meminta pendapat Pak Egy nih sebagai guru DKV gitu kan ya, sebagai guru desain gitu. Bapak kan sebagai guru nggak mungkin dong nggak pernah ngeliat desain anak-anaknya atau nggak menilai desain anak-anaknya. Nah itu bagaimana pendapat Bapak tentang software atau aplikasi Canva yang memang sudah nyediain template-template seperti mungkin vektor karakter, vektor sebagai macamnya gitulah, yang lain-lainnya kan itu banyak sih itu tuh. Nah bagaimana pendapat Bapak tentang vektor-vektor yang udah jadi di situ dan kita mendesain dari aplikasi itu, tidak mengulang dari awal atau membuat vektor sendiri. Gitu. Iya. Dari awal saya menilai seperti Canva, kemudian untuk untuk video adalah CapCut gitu, itu bukan aplikasi untuk DKV. Bukan. Iya. Tapi menurut Bapak itu bisa nggak buat untuk pembelajaran awal dasar itu bisa. Bisa. Paham. Tapi kalau misalkan sudah mulai kelas 11, apalagi nanti kelas 12,
itu harus buat benar-benar dari nol. Oh, betul. Makanya ya Jadi dihindari gitu Pak. dihindari. Dihindari. Tidak masalah memakai sebenarnya, tapi pribadi saya itu bukan termasuk, karena memang ketika itu kan gampang ya, teman-teman mau membuat sebuah poster, ada template-nya, tinggal tambah Tinggal diganti aja. membuat film ada efek-efeknya, selesai. Kalau di Premiere kudu begini, kudu diseret ke panel efek, harus ke timeline, diatur lagi opacity, smoothness-nya segala macam. Nah itu yang membuat mahal sebenarnya jurusan ini gitu. Kreatifnya bagaimana sih, kreatif apa sih? Kalau misalkan teman-teman nyaman di Canva, ya kalau saya pribadi tidak kreatif, karena berbasis template, ya kan? Ya. Gitu. Itu sih, jadi dari saya gitu. Jadi bukan aplikasi yang harus dipelajari oleh anak-anak DKV. Tahu boleh, pernah bikin dengan Canva silahkan gitu. Tapi kalau bisa untuk desain, CorelDRAW dan Illustrator itu udah paling dasar lah untuk anak DKV. Dari nol banget gitu. Bikin kotaknya, bikin fontnya pun kalau bisa ya bikin font sendiri. Karel misalkan bikin font sendiri silahkan. Namanya Karel bisa. Iya. Gitu. Lanjut. Ada lagi? Cukup? Udah cukup. Ada lagi? Rehan? Sudah. Cukup? Sudah. Oke. Oke. Mungkin cukup ya. Mungkin udah cukup dari pembahasan pembelajaran produktif DKV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.